Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas sungai yang mengalir tenang di tepi hutan. Bima berjalan perlahan di atas jembatan kayu rapuh sambil menggandeng tangan adiknya, Sari. Keduanya hanya membawa ember bekas cat yang sudah berkarat, berharap bisa menangkap beberapa ikan untuk makan siang. Suara burung hutan sesekali terdengar, tapi di hati mereka hanya ada satu hal, bertahan hidup di dunia yang kejam setelah orang tua mereka meninggal setahun lalu. "Mas, kalau kita nggak dapat ikan, kita makan apa?" tanya Sari lirih, suaranya hampir tenggelam oleh gemericik air. Bima tersenyum tipis, meski hatinya teriris. Ia tahu adiknya lapar, perutnya sendiri pun kosong sejak kemarin. Namun, ia memilih mengelus kepala adiknya dan berkata, "Kita pasti dapat, Dek, Tuhan gak akan tinggal diam." Saat mereka hampir sampai di tengah jembatan, sebuah suara aneh mengusik telinga Bima. Bukan suara burung, bukan pula gemericik air biasa. Itu adalah tangisan bayi. Tangisan itu begitu nyaring dan putus asa, seperti memanggil siapa saja yang mau datang menolong. Bima berhenti, matanya menatap sekeliling dengan tegang. "Ada suara, kayak bayi," bisik Sari sambil menggenggam tangan kakaknya lebih erat. Bima mengangguk. Mereka berdua menelusuri arah suara, pandangan mereka tertuju pada sebuah benda mengapung perlahan di dekat tepi sungai. Dari jauh, bentuknya seperti kardus yang terdampar di antara bebatuan. Bima berlari menuruni tepi sungai, kakinya tergores duri dan batu tajam, tapi ia tak peduli. Tangisan itu semakin jelas, menusuk hati. Saat sampai di tepi air, ia membuka lipatan kardus yang basah. Matanya membelalak, di dalamnya ada seorang bayi mungil, kulitnya pucat, bibirnya membiru, dan tubuhnya dibungkus kain tipis yang sudah kuyup. Tanpa berpikir panjang, Bima mengangkat bayi itu dari kardus, memeluknya erat ke dadanya. Bayi itu menangis semakin keras, seperti ketakutan ditinggalkan sendirian lagi. Sari menatap bayi itu dengan mata berkaca-kaca. "Mas, siapa yang tega buang dia di sini?" Suaranya bergetar, nyaris pecah. Bima menggigit bibirnya, menahan amarah dan kesedihan yang bercampur jadi satu. "Aku nggak tahu, tapi mulai hari ini, dia nggak akan sendirian lagi," ucapnya tegas. Dengan kain gendongan lusuh milik almarhum ibu mereka, Bima membalut tubuh bayi itu agar hangat, lalu menggendongnya di punggung. Sari menatap ke arah sungai, melihat kardus itu kembali hanyut dan menghilang di balik arus. Dalam hatinya, ia merasa seolah Tuhan sengaja mengirimkan bayi ini kepada mereka. Meski mereka sendiri kekurangan, rasa kasih sayang membuat hati mereka hangat. "Namanya siapa, Mas?" tanya Sari pelan. Bima belum menjawab, pikirannya sibuk memikirkan bagaimana mereka akan memberi makan bayi ini. Udara pagi yang dingin membuat bayi itu menggigil. Bima mempercepat langkah, membawa Sari dan bayi itu menuju gubuk reot mereka di pinggir hutan. Di sepanjang perjalanan, tatapan orang-orang yang mereka lewati penuh tanda tanya. Namun, tak ada satupun yang bertanya atau menawarkan bantuan. Dunia ini memang sering diam melihat penderitaan orang lain. Saat mereka tiba di rumah, Bima menatap bayi itu lekat-lekat. Matanya besar, meski sekarang sembab karena menangis. Di hati Bima, ada rasa takut, tapi juga tekad yang menguat. Ia sadar, sejak detik itu, hidup mereka bertiga akan berubah selamanya. Ia tidak tahu tantangan apa yang menunggu, tapi ia bersumpah pada dirinya sendiri, bayi ini akan tumbuh bersama mereka, apapun yang terjadi. Di gubuk reot berlantai tanah itu, Bima menidurkan bayi mungil di atas kain lusuh yang dulu milik ibunya. Sari duduk di samping, mengipas pelan dengan daun pisang kering. Tangisan bayi itu mulai mereda, tetapi napasnya masih terengah, seperti baru melewati mimpi buruk. Bima menatapnya dengan rasa iba yang begitu dalam, seolah ia sedang melihat dirinya sendiri ketika ditinggalkan oleh orang tua. "Kita kasih makan apa, Mas?" tanya Sari ragu. Perut bayi itu sudah kempis, dan bibirnya terlihat kering. Bima menghela napas. Mereka tak punya susu, apalagi botol.
Ia hanya ingat satu hal yang pernah dia lihat di desa, beberapa orang memberi bayi air kelapa muda untuk sekadar melepas dahaga. Tanpa pikir panjang, Bima mengambil pisau kecil dan berlari ke kebun mencari kelapa yang jatuh. Tak lama, Bima kembali membawa kelapa muda. Ia memecahkannya dengan hati-hati. Sari memiringkan sedikit kelapa itu, meneteskan airnya perlahan ke bibir bayi. Mata bayi itu terbuka sedikit, lalu ia meneguk dengan pelan. Sari tersenyum kecil, merasa lega melihatnya mulai tenang. Malam mulai turun, membawa dingin yang menusuk tulang. Angin dari celah-celah dinding bambu membuat bayi itu kembali menggigil. Bima menambah lapisan kain, membungkusnya seperti kepompong. Sari ikut meringkuk di dekatnya, berusaha menghangatkan tubuh mungil itu dengan dekapan kecilnya. Sambil menatap api kecil di tungku, Bima berkata pelan, mulai malam ini kita akan jaga dia. Aku nggak tahu siapa dia, tapi dia udah jadi keluarga kita. Sari mengangguk penuh keyakinan, meski ia tahu beban itu berat. Namun, di matanya, bayi ini adalah titipan Tuhan yang harus mereka rawat. Sejak malam itu, bayi itu menjadi pusat perhatian mereka. Sari kadang memeluknya sambil bercerita tentang bunga-bunga di hutan, berharap suaranya bisa membuat bayi itu tertidur. Bima, di sisi lain, mulai membagi waktu mencari ikan dan kayu bakar sambil tetap memastikan bayi itu tidak ditinggalkan sendirian. Beberapa tetangga yang jarang bicara mulai memperhatikan. Ada yang berbisik di belakang, ada pula yang menatap sinis. Anak-anak miskin itu malah bawa bayi, apa mereka nyulik? Suara lirih itu terdengar dari luar gubuk. Bima hanya menggenggam tangannya kuat-kuat, menahan amarah. Ia tahu, orang lebih cepat menuduh daripada menolong. Suatu sore, Sari bertanya, "Mas, kita belum kasih dia nama." Bima terdiam. Ia memandangi wajah polos yang tertidur pulas di pelukannya. Bibir mungil itu bergerak-gerak seperti sedang bermimpi. "Namanya Putri," kata Bima akhirnya. "Karena dia berharga, kayak putri yang dikirim langsung dari langit." Sari tersenyum, mencium pipi bayi itu. "Putri, semoga kamu bahagia sama kita." Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi mengandung doa yang dalam. Doa seorang anak kecil yang sudah mengerti arti kehilangan, dan tak ingin ada orang lain merasakannya. Namun di balik kebahagiaan kecil itu, Bima mulai merasakan keganjilan. Beberapa kali, saat ia mengambil air di sungai atau mencari kayu bakar, ia merasa ada yang mengikutinya. Tatapan dari jauh yang tak pernah ia lihat wajahnya. Ia mencoba mengabaikannya, tapi hatinya tahu, Putri mungkin memiliki masa lalu yang tak akan mudah mereka hindari. Malam itu, hujan turun deras, memukul atap rumbia gubuk Bima dan Sari. Api kecil di tungku berusaha bertahan, tapi angin dingin membuatnya hampir padam. Putri terlelap di pelukan Sari, wajahnya terlihat damai meski suara hujan bergemuruh di luar. Namun, di hati Bima, ada rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan. Beberapa hari terakhir, ia merasa ada yang mengintai dari kejauhan. Saat mencari kayu bakar di hutan, ia pernah melihat bayangan orang bersembunyi di balik pohon besar. Saat ia menoleh, sosok itu menghilang secepat kilat. Bima awalnya mengira itu hanya perasaannya saja, tapi kali ini ia yakin ada sesuatu yang tak beres. Petir menyambar, sesaat menerangi luar gubuk. Dalam kilatan itu, Bima melihat siluet seorang pria berdiri di tepi hutan, menatap ke arah mereka. Tubuhnya kurus, kepalanya ditutupi topi lebar, dan ia memegang sesuatu yang panjang, mungkin tongkat, atau senjata. Darah Bima terasa membeku. Ia tak ingin membuat Sari panik, jadi ia hanya berdiri di dekat pintu, pura-pura mengecek kebocoran atap. Tapi matanya terus mengawasi sosok itu. Hujan semakin lebat, dan sosok tersebut mundur beberapa langkah, lalu menghilang di balik kegelapan. Keesokan paginya, Bima menemukan jejak kaki basah di tanah becek, tepat di dekat gubuk mereka. Jejak itu lebih besar dari kakinya, dan mengarah ke hutan. Sari yang melihat ikut terdiam, memeluk Putri erat-erat. "Mas, orang itu mau ambil Putri." "Ya."
Tanyanya dengan mata membesar. Bima tak menjawab, hanya mengelus kepala adiknya sambil menatap tajam ke arah pepohonan. Sejak hari itu, Bima memperketat penjagaan. Ia membuat jebakan sederhana dari tali dan bambu di sekitar gubuk, berharap bisa menghalangi siapapun yang mencoba mendekat. Sari dilarang keluar sendirian, bahkan untuk mengambil air di sungai. Putri selalu digendong, tak pernah dilepaskan dari pelukan mereka. Namun, ancaman itu tidak berhenti. 2 kali Bima mendapati daun pintu mereka terbuka sedikit saat ia terbangun di tengah malam, padahal ia yakin telah menguncinya dengan tali. Ia juga menemukan sebuah kertas kusut di depan gubuk, hanya bertuliskan satu kata, "Serahkan." Tulisan itu kasar, seperti digores tergesa-gesa. Ketakutan mulai menggerogoti mereka. Sari sering menangis dalam diam, takut bayi yang sudah mereka sayangi itu akan diambil. Bima berusaha kuat di depan adiknya, tapi di dalam hati, ia merasa seperti sedang berperang melawan musuh yang tidak terlihat. Malam ketiga setelah ancaman itu, Bima kembali melihat cahaya aneh di dalam hutan, seperti pantulan api obor. Kali ini, ia memutuskan untuk mengikuti dari jauh. Ia berjalan perlahan, menyusup di antara pepohonan. Namun, semakin ia mendekat, suara langkah orang itu berhenti, lalu menghilang begitu saja, menyisakan hutan yang sunyi mencekam. Saat ia kembali ke gubuk, napasnya tercekat. Di depan pintu, ada sepotong kain bayi yang ia kenali, kain yang tadi sore ia pakaikan pada Putri. Tapi Putri ada di dalam, tertidur lelap di pelukan Sari. Ini berarti, seseorang telah menyentuh bayi itu tanpa mereka sadari. Dan Bima tahu, bahaya kini sudah semakin dekat. Pagi itu, udara di hutan terasa lebih lembab dari biasanya. Bima memutuskan pergi mencari kayu bakar lebih dalam, berharap menemukan ranting kering untuk memasak. Ia membawa parang tumpul peninggalan ayahnya, sementara Sari tinggal di gubuk menjaga Putri. Meski hatinya was-was meninggalkan mereka berdua, ia tahu persediaan kayu sudah habis. Langkahnya terhenti saat mendengar suara lirih dari kejauhan. Suara itu bukan tangisan bayi atau kicauan burung, melainkan rintihan manusia. "Tolong!" terdengar lemah, nyaris tertelan oleh desir angin hutan. Bima mengerutkan kening, mencari arah suara tersebut. Ia menelusuri suara itu hingga sampai di mulut sebuah gua besar yang tertutup sebagian oleh akar pohon beringin tua. Di sana, ia melihat seorang kakek tua tergeletak di tanah, bajunya compang camping, rambut dan janggutnya memutih kusut. Kakinya terjepit batu besar, dan ia tampak kehabisan tenaga. Bima tanpa ragu berlari mendekat. "Kakek, kakek kenapa?" tanyanya panik. Sang kakek mengangkat kepala perlahan, matanya sayu namun masih memancarkan sinar tajam. "Nak, tolong, lepaskan kakiku," suaranya serak, seperti sudah berhari-hari tidak minum. Dengan tenaga yang ia kumpulkan, Bima memindahkan batu itu sedikit demi sedikit. Meski keringat mengucur dan tangannya lecet, ia tak menyerah. Akhirnya, batu itu bergeser cukup untuk membebaskan kaki sang kakek. Bima lalu membantu kakek itu berdiri, memapahnya keluar dari gua. Kakek itu terhuyung, tapi tatapannya meneliti wajah Bima. "Kau punya hati yang besar, Nak," katanya. "Lirih. Tuhan pasti akan membalas kebaikanmu." Bima hanya tersenyum tipis, tidak menyangka kata-kata itu kelak akan menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Sesampainya di gubuk, Sari terkejut melihat Bima membawa orang asing. Namun, saat ia melihat wajah kakek itu, rasa takutnya berubah menjadi iba. Ia segera mengambil air kelapa dan sepotong singkong rebus, menyuapkannya perlahan ke mulut sang kakek. Di tengah makan, kakek itu memperkenalkan diri sebagai Mbah Seno. Ia dulunya seorang tabib keliling, mengobati orang di desa-desa terpencil. Namun, ia tersesat di hutan saat dikejar sekelompok orang yang ingin mencelakainya karena sebuah rahasia yang ia simpan. Ia tak menjelaskan lebih jauh, hanya menatap Putri dengan penuh perhatian. "Aku tahu bayi ini bukan anak kalian," kata Mbah Seno pelan. Bima langsung tegang, tapi Mbah Seno tersenyum menenangkan. "Jangan takut, aku tidak akan mengambilnya.
Justru, aku rasa kalian sedang menjaga sesuatu yang sangat berharga. Kata-kata itu membuat Bima dan Sari saling pandang, bingung sekaligus penasaran. Mbah Seno menawarkan mereka tinggal di sebuah pondok tersembunyi miliknya, jauh di dalam hutan, yang ia gunakan sebagai tempat mengobati orang dulu. Di sana aman, tak banyak orang yang tahu, katanya. Meski awalnya ragu, Bima merasa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi putri dari bayangan yang terus mengintai. Tanpa sadar, mereka baru saja mengambil langkah yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari pertama di pondok Mbah Seno terasa lebih tenang bagi Bima dan Sari. Pondok itu terletak di tengah hutan lebat, jauh dari jalan setapak yang biasa dilalui orang. Atapnya terbuat dari ijuk tebal, dindingnya dari kayu kelapa yang kokoh, dan di sekelilingnya terdapat tanaman obat yang tumbuh rimbun. Putri tampak lebih sehat, pipinya mulai berwarna merah muda, dan tangisnya berkurang sejak Mbah Seno meracik ramuan khusus untuknya. Suatu sore, Bima membantu Mbah Seno menumbuk daun obat di belakang pondok. Sari duduk di teras sambil menidurkan putri. Saat matahari hampir terbenam, Mbah Seno berkata pelan tanpa menoleh, "Nak, aku perlu bicara sesuatu tentang bayi itu." Nada suaranya serius, membuat Bima langsung menghentikan gerakannya. Mbah Seno kemudian meminta Bima mengambil kain pembungkus putri yang pertama kali mereka temukan di sungai. Kain itu memang sudah mereka simpan, meski warnanya lusuh karena basah. Saat kain dibentangkan, Bima baru sadar ada sesuatu yang terjahit di salah satu sudutnya, seutas gelang emas kecil yang melingkar rapi, seakan sengaja disembunyikan. "Gelang ini bukan gelang biasa," ujar Mbah Seno sambil mengelus permukaannya. "Lihat ukiran ini lambang keluarga Wiratama." Bima mengerutkan kening, tak mengenal nama itu. Mbah Seno menatapnya lekat-lekat, lalu berkata, "Keluarga ini adalah salah satu keluarga terkaya dan paling berpengaruh di kota. Mereka sedang mencari cucu yang hilang sejak 3 bulan lalu." Bima merasa darahnya berdesir. Maksud kakek, putri ini cucu mereka. Mbah Seno mengangguk pelan. Ia menceritakan bahwa 3 bulan lalu, putri tunggal keluarga Wiratama meninggal setelah melahirkan, dan bayi itu menghilang di hari yang sama. Banyak yang percaya bayi itu diculik demi perebutan harta warisan. "Kalau benar ini cucu keluarga itu, berarti orang-orang yang mengintai kita selama ini adalah penculiknya," ujar Mbah Seno. "Mereka tahu bayi itu masih hidup, dan akan melakukan apa saja untuk menutup mulut siapapun yang menemukannya." Ucapan itu membuat Bima teringat sosok misterius di tepi hutan yang pernah ia lihat. Sari yang mendengar percakapan itu memeluk putri lebih erat, wajahnya pucat ketakutan. "Mas, kalau mereka datang lagi, gimana?" tanyanya dengan suara bergetar. Bima tak langsung menjawab, tapi matanya menyiratkan tekad yang kuat. Ia sudah kehilangan orang tua, dan ia tak akan membiarkan putri mengalami nasib yang sama. Mbah Seno kemudian membuka sebuah kotak kayu tua, berisi beberapa kantong kain kecil. "Ini ramuan tidur. Jika keadaan mendesak, taburkan ini di udara atau minuman mereka. Kita butuh waktu untuk kabur." Bima menerima kantong itu, merasakan betapa beratnya beban yang kini ia pikul. Malam itu, mereka bertiga tak banyak bicara. Api di tungku menyala redup, sementara suara jangkrik terdengar lebih nyaring dari biasanya. Bima duduk di dekat jendela, memegang parang tumpul peninggalan ayahnya, matanya awas menatap keluar. Ia tahu ancaman itu belum berakhir, bahkan mungkin semakin dekat. Di luar pondok, di balik pepohonan gelap, sepasang mata mengawasi mereka. Bibir pemiliknya melengkung membentuk senyum tipis. "Kalian pikir bisa menyembunyikan bayi itu selamanya?" gumamnya lirih. Malam itu, di bawah cahaya bulan pucat, takdir mereka mulai bergerak menuju bahaya yang lebih besar. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal merayap di antara pepohonan, membuat pandangan terbatas hanya beberapa langkah ke depan. Bima, Sari, dan Mbah Seno duduk di dalam pondok, berusaha memejamkan mata. Namun, tiba-tiba,
Terdengar suara ranting patah di luar, terlalu berat untuk sekadar binatang kecil. Bima menegakkan tubuhnya, meraih parang di dekat tungku. Mbah Seno memberi isyarat dengan jari di depan bibirnya, meminta semua tetap diam. Suara langkah itu semakin mendekat, berat dan teratur, seperti beberapa orang berjalan perlahan mengitari pondok. Tiba-tiba, pintu pondok bergetar keras, seperti didorong dari luar. "Buka, kami tahu bayi itu ada di sini," teriak suara berat dari luar, diikuti suara tawa kasar beberapa orang. Sari memeluk putri erat-erat, tubuhnya gemetar. Bima berdiri di depan mereka, napasnya memburu. Mbah Seno bergerak cepat, mengambil kantong ramuan tidur dari laci, lalu melemparkan sedikit bubuk ke api tungku. Seketika, asap tipis beraroma tajam memenuhi ruangan, merayap keluar melalui celah pintu dan jendela. Dari luar terdengar suara batuk-batuk dan makian. "Sekarang," bisik Mbah Seno. Mereka bertiga bergegas keluar melalui pintu belakang pondok, berlari di tengah kabut malam. Bima menggendong putri, sementara Sari memapah Mbah Seno yang kakinya masih belum pulih. Di belakang mereka, terdengar teriakan, "Jangan biarkan mereka lolos." Langkah kaki mengejar dari berbagai arah. Cahaya obor mulai terlihat di sela pepohonan, bergerak cepat mendekat. Bima merasakan jantungnya berdetak kencang, tapi ia tak berani menoleh. Satu-satunya pikirannya terus bergerak. Mbah Seno memandu mereka menuju jalur sempit yang nyaris tertutup semak berduri. "Lewat sini." "Mereka tidak tahu jalan ini," katanya terengah. Namun, saat mereka melewati jalan itu, salah satu pengejar melihat dan berteriak ke arah kiri. Mereka lewat semak itu. Tiba-tiba, terdengar suara anak panah melesat, menancap di batang pohon tepat di samping kepala Bima. Ia terperanjat, tapi mempercepat langkahnya. Putri mulai menangis keras, tangisannya memantul di hutan gelap, seolah menjadi penanda posisi mereka. Mereka terus berlari hingga sampai di tepi jurang kecil. Air sungai deras mengalir di bawahnya. "Kita harus turun," ujar Bima panik. Mbah Seno mengangguk, lalu menunjukkan sebuah akar besar yang menjulur ke bawah sebagai pegangan. Satu persatu mereka menuruni akar itu, meski kaki mereka nyaris terpeleset. Begitu mereka sampai di dasar sungai, suara langkah di atas jurang semakin dekat. Tanpa pikir panjang, Bima memimpin mereka menyusuri arus sungai agar jejak bau mereka hilang. Malam itu, di bawah bayangan bulan yang tertutup awan, kejaran itu belum berakhir, tapi mereka berhasil mendapatkan sedikit waktu untuk bernapas. Arus sungai membawa mereka cukup jauh dari jalur para pengejar. Saat fajar mulai mengintip di balik pepohonan, Bima memutuskan untuk keluar dari aliran air dan mencari tempat kering. Mereka menepi di sebuah tebing berlumut, di mana Mbah Seno menunjuk ke sebuah celah gelap di balik semak rimbun. "Itu, goa yang pernah kupakai bertahun-tahun lalu untuk menghindari serangan perampok," ucapnya dengan napas terengah. Bima memeriksa mulut goa lebih dulu, memastikan tak ada binatang buas di dalam. Udara di dalam goa dingin dan lembab, tapi cukup luas untuk mereka bertiga dan putri. Sari membentangkan kain tipis sebagai alas, lalu meletakkan putri yang masih terlelap di pelukannya. Di sudut goa, Bima menemukan peti kayu tua yang terkunci separuh terbuka. Isinya adalah beberapa peralatan tabib, botol-botol ramuan, dan gulungan kain berisi peta usang. Saat Bima mengangkat peta itu, Mbah Seno menatapnya dengan sorot mata yang berbeda, seolah peta itu menyimpan jawaban yang selama ini ia cari. "Itu bukan sekadar peta," kata Mbah Seno sambil mengambilnya dari tangan Bima. "Ini adalah jalur rahasia menuju kediaman keluarga Wiratama, hanya sedikit orang yang tahu." Bima terkejut, namun Mbah Seno melanjutkan, "Jika kita ingin menyelamatkan putri, kita harus membawanya ke sana. Itu satu-satunya tempat yang bisa menjamin keselamatannya." Sari menelan ludah, menatap Bima ragu. "Tapi, kalau kita ke sana, bukankah kita malah akan menarik perhatian orang-orang yang memburunya?" Bima tak langsung menjawab, hanya memandangi putri yang tidur tenang. Dalam hati, ia tahu Sari benar, tapi pilihan mereka semakin sempit.
Saat mereka berbicara, Bima menyadari sesuatu. Di dinding goa ada bekas goresan yang membentuk simbol aneh. Mbah Seno mendekat dan matanya membesar. "Ini lambang organisasi bayangan hitam," katanya pelan. "Mereka adalah kelompok yang dulu mencoba membunuhku, dan kemungkinan besar mereka juga yang memburu bayi ini." Ketegangan semakin pekat. Bima mengepalkan tangan, merasa darahnya mendidih. "Kalau begitu, kita bukan cuma harus bersembunyi, kita harus siap melawan," ujarnya tegas. Mbah Seno tersenyum tipis, seperti melihat semangat muda yang pernah ia miliki. Malamnya, mereka membuat api kecil di mulut goa, cukup untuk menghangatkan tubuh tanpa menarik perhatian. Di luar, suara serigala hutan terdengar sayup. Sari duduk memeluk putri, sementara Bima dan Mbah Seno berbisik membicarakan rencana. Setiap suara di luar membuat mereka waspada. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar bunyi peluit panjang yang menggema di antara pepohonan. Mbah Seno langsung mematikan api dan memberi isyarat diam. "Itu tanda mereka sedang menyisir area ini," bisiknya. Jantung Bima berdegup kencang, tapi ia berusaha tetap tenang. Dalam kegelapan total, Bima memegang erat parang di tangannya, siap menghadapi apapun yang datang. Di luar goa, langkah kaki terdengar mendekat, berhenti tepat di depan semak yang menutupi pintu masuk. Saat itu, Bima tahu, malam ini akan menentukan apakah mereka selamat atau ditemukan. Langkah kaki di depan semak berhenti cukup lama, membuat napas Bima tertahan. Lalu, suara itu terdengar, dalam dan penuh wibawa. "Bima, aku tahu kau ada di dalam. Keluar, dan tak seorang pun akan terluka." Nada suara itu membuat Bima merinding. Ia mengenal suara itu. Terlalu mengenal. Itu adalah suara Pak Surya, kepala desa yang selama ini ia percaya sebagai sosok bijak. Mbah Seno menatap Bima dengan tatapan penuh tanda tanya. Bima berbisik lirih, "Itu orang yang membantuku setelah orang tuaku meninggal, tapi kenapa dia ada di sini?" Sebelum Mbah Seno sempat menjawab, suara tawa kecil terdengar dari luar. "Kau pikir bayi itu milikmu, Bima? Dia adalah kunci yang akan mengamankan posisi dan kekayaanku." Dengan hati-hati, Bima menyibak sedikit semak, dan dari celah ia melihat Pak Surya berdiri bersama 5 orang bersenjata parang dan busur panah. Di tangannya, ia memegang gulungan surat bersegel emas. "Surat warisan keluarga Wiratama," gumam Mbah Seno saat melihatnya. "Kalau bayi itu mati atau menghilang, semua harta jatuh ke tangan keluarga jauh yang sudah Pak Surya sogok." Bima merasa dadanya panas, antara marah dan kecewa. Selama ini ia menganggap Pak Surya seperti ayah sendiri, tapi ternyata semua kebaikannya hanyalah topeng. Jadi semua ini, penculikan, pembunuhan, semuanya kau yang atur. Seru Bima lantang dari dalam goa. Pak Surya tertawa pendek, "Kau pintar, tapi terlambat. Berikan bayinya, dan aku akan membiarkanmu hidup." Ucapannya diiringi gerakan tangan yang memberi isyarat anak buahnya untuk bersiap menyerbu. Sari memeluk putri erat, matanya berkaca-kaca, sementara Mbah Seno mulai merogoh kantong ramuannya. Bima melirik Mbah Seno, dan dalam sekejap mereka saling mengangguk, tak perlu kata-kata. Saat salah satu anak buah Pak Surya mulai menerobos semak, Mbah Seno melemparkan ramuan tidur ke udara. Asap pekat langsung mengepul, membuat beberapa orang batuk dan kehilangan keseimbangan. Bima menerobos keluar dari goa sambil membawa putri, menghindari serangan panah yang melesat dari arah kiri. Ia menendang salah satu penyerang, merebut parang dari tangannya, lalu memutar tubuh untuk memblokir serangan berikutnya. Mbah Seno, meski tua, bergerak cekatan memukul lutut lawan dengan tongkat kayu. Pak Surya melangkah mundur, menyadari situasinya mulai berbalik. "Kalian pikir bisa melawanku? Kalian tak tahu siapa yang melindungiku," teriaknya. Tapi sebelum ia sempat kabur, suara keras menggema dari belakang. Rombongan pengawal keluarga Wiratama muncul, dipimpin oleh seorang pria berjas hitam. Rupanya mereka telah mengikuti jejak Bima setelah menemukan peta yang hilang dari pondok Mbah Seno. Pak Surya mencoba melarikan diri,
tapi dua pengawal berhasil menahannya. Pria berjas itu mendekat, lalu menunduk menatap putri. Air matanya mengalir. "Anakku, cucuku, kau selamat," ucapnya lirih. Sari dan Bima hanya terdiam, merasa beban berat di dada mereka perlahan terangkat. Saat fajar menyinari hutan, Pak Surya digiring pergi dengan tangan terikat, sementara Bima, Sari, dan Mbah Seno dibawa menuju kediaman keluarga Wiratama. Perjalanan panjang mereka berakhir, namun Bima tahu, luka pengkhianatan itu akan lama sembuh. Meski begitu, ia memeluk putri dengan erat, sebuah janji dalam hati bahwa selama ia hidup, tak akan ada lagi yang berani menyentuh bayi itu. Musim berganti. Hujan pertama bulan itu membasahi tanah desa, membawa aroma tanah basah yang akrab. Di bawah pohon beringin tua di halaman kediaman keluarga Wiratama, Bima duduk sambil mengayun putri yang kini mulai bisa berjalan. Tawa kecil bayi itu terdengar seperti musik yang menenangkan hati, menutup luka-luka lama yang pernah mereka lalui. Sari datang membawa keranjang buah, wajahnya lebih cerah dari sebelumnya. Ia meletakkannya di samping Bima, lalu duduk sambil memandang putri. "Rasanya aneh, dulu setiap malam kita ketakutan, sekarang kita bisa tertawa bebas," ucapnya sambil tersenyum. Tak jauh dari mereka, Mbah Seno sibuk meracik ramuan herbal di bawah teduhnya beringin. Rambutnya semakin memutih, tapi sorot matanya tetap tajam. "Bebas bukan berarti aman selamanya," katanya, tanpa mengalihkan pandangan dari botol-botol ramuan. "Selalu ada orang yang menginginkan apa yang bukan miliknya. Kalian harus siap." Bima mengangguk pelan. Ia tahu Mbah Seno benar. Luka akibat pengkhianatan Pak Surya masih meninggalkan bekas, tapi dari luka itu pula tumbuh tekad yang kuat. Ia memandang putri, lalu berkata dalam hati, "Selama aku bernapas, tak akan ada lagi yang bisa menyakitimu." Angin sore berhembus lembut, membuat daun beringin bergoyang. Bima memandang ke horizon, matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan. Meski kisah pengejaran telah berakhir, ia merasa perjalanan mereka baru saja dimulai. Dan di sanubari terdalamnya, ia tahu, jika kegelapan itu datang kembali, mereka akan siap menyambutnya.
Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.